orang ini belum maghrib terus sudah takjil, ya, karena jamnya keliru. Ini kan nanti jam 17.35 ya, 34 ya, 17.34. Loh, jamnya itu loh kelebihan, ya, kelebihan 5 menit. Jadi kurang 5 menit wis buka. Ini posone sah kan enggak ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada kasus Pak kemarin itu ya, ada kasus orang ini belum maghrib terus sudah takjil, ya, karena jamnya keliru. Ini kan nanti jam 17.35 ya, 34 ya, 17.34. Loh, jamnya itu loh kelebihan, ya, kelebihan 5 menit. Jadi kurang 5 menit wis buka. Ini posone sah kan enggak ini? Ya. Nah, ini kasus semacam ini. Ngapunten. Jadi kasus yang demikian ini puasanya sah. Ya. Puasanya sah. Kenapa? Karena dia tidak tahu. Karena dia, contoh semacam ini. Bapak-bapak dikasih sate, ya, sate kambing atau sate sapi biasanya Pak, enak mana Pak? Kambing ya. Cuma bapak-bapak nggak tahu ada teman yang nakal dikasih sate babi, ya, kasih sate babi dimakan. Wong awak dhewe kan orang awam Pak, sate babi, sate kambing, sate apa nggak paham, makan aja terasa enak dimakan terus. Apakah kita makan sate babi ini haram? Tidak. Famanitu ghayra bagin wala adin fala itsma alai. Ya. Kalau kita makan tidak sengaja, ya, tidak tahu, maka tidak ada dosa. Nah, ini jamnya ini ngapunten boji uta ambek anake apa nggak tahu Pak, ya, akhirnya loh kono kok seket ada awak dhewe sentek sape wingi ndak apa-apa, ya, karena ini tidak tahu, ya. Kalau tahu disengaja, jadi famanitu ghayra bagin wala adin, ya, tidak sengaja, ya, lalu dipaksa juga nggak apa-apa, ya, kalau terpaksa itu juga tidak berdosa. Ini kasus, ya, tapi ngapunten nanti jam 17.34 jangan sampai jam 17.30 langsung makan dulu Pak, aku gak tahu kok, ya, atau lupa juga tidak masalah, ya. Ini terus lagi saya tambah lagi Pak, ada orang yang sakit pilek terus nyedot fix inhaler gitu ya, poso-poso nyedot fix inhaler, itu puasanya batal atau enggak? Menurut beberapa kitab fikih tidak batal. Selama yang kita hirup, selama yang masuk ke rongga itu benda abstrak, ya, benda yang tidak membekas, ya, itu tidak mengapa. Beda dengan rokok, ya. Terima kasih. Ada yang rokokan ini nih, ya. Rokok itu kalau kita sedot itu ada membekas Pak, ya. Jadi ada yang membekas, itu yang membatalkan puasa. Tapi kalau yang kita sedot itu tidak ada bekasnya, abstrak, ya, bukan konkret, itu masih diperbolehkan, ya. Jadi maunya Bapak-bapak,
kok minyak angin ya, umpamanya sedot ya karena pilek atau apa, masih diperkenankan, diperbolehkan ya. Ada mungkin kasus lain ya, monggo ini. Suntik kemarin sudah kita sampaikan di pasananya itu ya. Suntik tidak membatalkan puasa. Donor darah bagaimana? Donor darah tidak membatalkan puasa. Donor darah ini dikiaskan dengan khizamah atau apa ini? Bekam. Ya. Memang ada hadis ya, riwayat Tirmidzi kalau nggak salah. Rasulullah pernah menyampaikan orang yang membekam dan yang dibekam puasanya batal. Hadisnya begitu, Pak. Ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, orang yang bekam dan yang membekam puasanya batal. Tapi ada hadis lagi bahwasanya Rasulullah SAW pernah berbekam saat ihram dan puasa. Oleh karena itu Sayyidina Anas juga pernah berbekam pada saat puasa. Nah, hadis yang pertama ini dihapus oleh hadis yang kedua. Kenapa hadis yang pertama ini muncul? Begini, pada saat itu adalah awal-awal diwajibkannya puasa. Ngapunten, orang yang puasa itu kan lemah, Pak. Nah, kalau diambil darahnya, ini takutnya ada mudarat. Makanya dilarang untuk berbekam. Nah, kalau sudah biasa tidak mudarat maka tidak masalah. Saya kalau biasa bekam itu di tempat saya, ya itu namanya di Taman Aloha, Pak. Perumahan Taman Aloha. Nah, ada Pak Sigit sana. Saya kalau bekam itu ditanya, Ustadz sudah makan? Sudah, Pak. Ya, supaya maksudnya badan sehat. Istri saya itu pernah dibekam. Ya, itu istri saya ikut itu oleh istrinya Pak Sigit. Ya, saya tungguin terus. Nah, lama kelamaan istri saya kok diam terus, tapi kekenaan, Mbak. Saya tanya, "Dek, kenapa sampean?" "Aku mau semaput." Jadi mau semaput ini. Makanya saya suruh, "Udah, Pak, Bu, sudah istirahat dulu," gitu. Ya. Jadi bekam itu boleh saat puasa. Nah, bekam itu diambil apa? Darahnya. Nah, ini apa ini? Termasuk donor darah, itu diambil darahnya, boleh ya. Terima kasih ya, itu boleh. Infus, saya ulangi lagi, infus itu ada dua ya. Apa hukumnya? Kalau infus ini untuk pengobatan boleh. Kalau infus ini pengganti makanan supaya sehat, supaya segar, tidak boleh ya. Nah, kemarin saya sampaikan orang yang diinfus itu berarti kan orang yang sakit, Pak. Nah, orang yang sakit itu mendapatkan rukhsah, mendapatkan keringanan tidak puasa. Lebih bagus tidak puasa, ya. Yang diinfus tidak puasa, ya. Nah, lalu ini yang jadi permasalahannya, orang tua yang tidak mampu berpuasa, ngapunten, jangan memaksakan diri untuk puasa. Ya, orang tua yang tidak mampu berpuasa jangan memaksakan diri untuk puasa sampai mudarat. Bagaimana, Ustadz? Apakah tetap mengkodok? Kalau di bulan puasa nggak mampu puasa, selain puasa juga tidak mampu puasa, maka tidak wajib mengkodok. Hanya wajib bayar fidyah. Ya, bayar fidyah saja. Tidak apa-apa. Ini kalau orang sakit. Orang sakit itu sakit akut. Oleh dokter menyarankan ya. Terima kasih. Menyarankan Bapak, Ibu jangan puasa. Kalau nanti puasa akan mudarat lebih besar, maka Bapak Ibu ini tidak berpuasa. Karena diingatkan oleh dokter selamanya tidak boleh puasa, maka orang ini tidak wajib puasa, tidak wajib mengqadha, hanya wajib bayar fidyah. Ya, fidyah itu berapa sih, Pak? Fidyah itu kurang lebih 6,7 on.
gampangane 7 on beras diberikan kepada orang miskin, ya, tiap hari, ya, untuk mengganti puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.